Aniak Hakim number 2,319,028. Mempersembahkan tugas OTS video materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana kita akan membahas bab 2, yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Subbab yang akan kita bahas yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita langsung saja ke pembahasan ya. Bab 2, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sempurna, di mana akhlaknya dijadikan panutan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai naziron, syahidan, mubasyiron, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron. Lalu, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan naziron, syahidan, mubasyiron, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron? Yang pertama ada syahidan. Syahidan yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang kedua ada mubasyiron. Mubasyiron yaitu pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga ada naziron. Naziron yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka jika tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat ada da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah yaitu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mau memeluk agama Islam. Dan yang terakhir ada sirojan muniron. Sirojan muniron yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Apakah kalian tahu apa arti sidik, amanah, tablik, fatonah? Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Maka mustahil beliau bersifat kizib atau berdusta. Yang kedua ada amanah. Amanah artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, maka mustahil jika beliau memiliki sifat khianat atau mengkhianati amanah yang diberikan. Yang ketiga ada tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul mempunyai kewajiban untuk menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka mustahil beliau bersifat kitman atau menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ada fatonah. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad selalu bijaksana dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi setiap umatnya. Maka mustahil jika Nabi Muhammad SAW bersifat baladah atau bodoh. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.